Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil mustafa wa ala atba'ihim alladhina warisuna ilmu wal ulama warasatil anbiya amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ayat ini sebenarnya pendek tapi luas sekali. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah kami wajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Sampai di sini bahwa puasa itu ketika disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW berikut kepada umatnya, sebenarnya biasa-biasa saja. Sebab apa? Yang sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya juga menerima syariat puasa itu. Dan bahkan syariat nabi-nabi sebelumnya itu ada yang 6 bulan dalam setahun, ada yang 36 hari dalam setahun. Kalau kita, kalau tidak salah 30 hari dalam setahun, kadang-kadang 29 ya. Insya Allah tahun ini 29. Nah itu puasa. Nah sekarang andai kata kita ini puasanya 6 bulan, gimana kira-kira? Halo? Hah? Ini yang sebulan ini saja kadang-kadang mengap-ngap. Nah jadi pada suatu ketika nabi-nabi sebelum itu diingatkan oleh Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Inti tujuan puasa itu apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Salat la'allakum tattaqun, zakat la'allakum tattaqun, haji la'allakum tattaqun, bermasyarakat yang baik la'allakum tattaqun. Dan bahkan menata kehidupan ini pun la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Berarti itu tujuan inti. Hanya saja pemahaman tentang takwa ini nggak pernah selesai. Coba lihat takwa menurut versi Pak Khotib. Kalau salah tegur ya. Apa ujar Pak Khotib? Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ialah mematuhi semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Iyalah. Halo? Iya. Iya enggak? Mematuhi semua perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, ada dalam 30 juz Al-Quran. Didukung oleh lebih 600.000 hadis. Tidak usah pendukungnya dulu. Al-Quran saja 6.236 ayat. Ada yang hafal di sini 10 juz? Halo? Kalau kan ada 10 barang aja 15. Waduh Pak Ustadz, pertanyaan itu nggak etis, nggak cocok ditanyakan dengan kami. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa seruan Pak Khotib itu gagal. Ya, saban Jumat ngomongnya nggak tanggung-tanggung. Mari kita, takwa adalah mematuhi semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pulang Jumatan, perintah Allah dilanggar, ya, larangan Allah dikerjain. Gagal. Itu takwa versi Pak Khotib. Coba kita lihat takwa menurut versi siapa mau?
Ibnu Katsir membagi takwa itu 3, kata beliau. Hadzal Qur'an ayyuta'a fala yu'sa. Keberadaan ini Al-Quran itu untuk ditaati, bukan untuk dilawan. Kembali rujukannya Ibnu Katsir Al-Quran lagi. Bin ni'matillah ayyushkara fala yukfur. Terhadap nikmat Allah itu untuk disyukuri, bukan untuk diingkari. Fillahu ta'ala ayyushkara fala yunsa. Keberadaan Allah itu adalah untuk diingat, bukan untuk dilupakan. 3, bahkan nambah daripada versi Pak Khatib. Gagal lagi. Ayo, versi apa lagi mau? Ibnu Qayyim Al-Jauzi, takwa adalah pada suatu ketika perintah Allah, maka telusurilah perintah Allah itu dan tidak ada alasan untuk menjauhinya. Sekalipun kamu berada dalam ujung kehidupan apa akan menjelang pada sebuah kematian, maka takwa adalah dalam genggamanmu. Hebat lagi Imam Qusairi. Nah, Imam Qusairi ini, Imam Al-Qusairi itu apa takwa? Kata Imam Al-Qusairi, takwa itu terdiri dari huruf takwa itu sendiri. Nah, ini patut ini singkatan. Apa huruf takwa? Ta, qaf, waw, ya. 4. Berarti takwa terbagi dari 4. Ta, qaf, waw, ya. Apa sekarang? Ta. Ini kultum itu 7 menit. Tapi kalau di Palangkaraya malah apa di Kalteng, kami itu kalau habis maghrib ke isya namanya kultum. Habis subuh namanya kultum. Habis asar itu kalau ada 7 menit itu namanya kultum. Saya bilang kok subuh kultum, antara maghrib lawan isya kultum, apa garang sih? Anu Pak Ustadz, kultum di sini kuliah terserah antum. Apa kultum itu ya? Kita takwa. Takwa terdiri dari huruf takwa itu sendiri, ta, tadarru'an, tunduk, tawaddu. Tadarru'an itu kalau digambarkan dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 63 dan seterusnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Tadarruk. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, manakala berjalan di muka bumi tunduk. Tunduk yang dimaksudkan itu tidak menyombongkan diri. Kalau dahulu ngaji ya, saya masih ingat dulu kalau ngaji, pulang dari ngaji, kitab Jurmiyah dipegang, itu bulikannya tuh nggak berani noles kiri kanan, nunduk. Itu karena dipelajari itu. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, manakala berjalan di muka bumi tunduk. Jadi dulu pulang ngaji. Kalau di Anjir nih kok kurang lebih lah. Coba kalau pian berdiam di Kalayan jalan betunduk. Kadalawas dirujuk bica. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, manakala kita berjalan di muka bumi tunduk, membebaskan diri dari kesombongan. Hadirin, saya akan berkisah nih. Selesai enggak selesai, pokoknya ini kisah dulu. Di masa Rasulullah SAW pada perang Badar, ada salah seorang panglima Quraisy yang gagah berani dan dia mampu mengalahkan Islam pada saat itu. Beliau itu bernama Khalid bin Walid. Tapi setelah mengalami kekalahan, beliau tertarik dengan al-Islam, masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam,
Pangkatnya naik sampai jenderal, sampai menjadi panglima perang. Di masa Rasulullah peperangan itu tidak pernah kalah. Pokoknya dia selalu mendapatkan kemenangan yang gemilang. Sampai Khalid bin Walid itu diberi gelar, macam-macam gelar itu. Semua masyarakat memujinya, tentara menyenanginya, Rasul pun menyukainya. Masa Abu Bakar, telah wafat Rasulullah, ganti Khalifah Abu Bakar, dia pun memimpin perang, tetap jadi jenderal. Semakin dipuji, semakin dihormati, karena dia adalah orang yang sangat tawadu. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, peperangan demi peperangan dia menangkan. Umar bin Khattab mendengar semua para prajurit waktu itu ditanya, senang, mengagungkan, membanggakan yang namanya Khalid bin Walid. Pokoknya kada ada tandingan, Khalid bin Walid dipuji dah. Dicoba oleh Umar bin Khattab dari sudut kampung sampai ke sudut kampung. Ditanya seperti apa Khalid bin Walid. Semua masyarakat pun memuji dan menyukainya. Pokoknya Khalid bin Walid disukai oleh semua pihak. Pada saat itu Umar bin Khattab menyuruh, panggil Khalid bin Walid, kata Umar. Untuk apa Amirul Mukminin? Panggil dia, suruh sini. Dia sedang asik berperang. Sudah, hentikan dulu perang, temui saya. Dipanggil, datang Khalid bin Walid. Saudara Khalid bin Walid, mulai saat ini, detik ini, Anda saya pecat. Jenderal dipecat. Ya Amirul Mukminin, saya dipecat. Iya. Apa salah saya? Kamu tidak ada salah. Hai Amirul Mukminin, apakah dalam pengelolaan keuangan pertahanan, keuangan tentara saya salah mengalokasikannya? Tidak ada. Kamu semua pembukuan baik, pertanggungjawaban bagus. Lalu kenapa saya jadi dipecat? Pokoknya kamu dipecat. Bapak hadirin, kira-kira salah kada apa kada dipecat kayak apa yuk? Ya sudah. Karena Anda pecat saya hanya ingin tahu kenapa Anda memecat saya sementara alasan salah dan lain-lain tidak ada. Apa kata Umar bin Khattab? Hai Khalid bin Walid, aku dengar semua prajurit memuji kamu. Aku dengar rakyat dari ujung kampung sampai ke ujung kampung memuji dan menyayangi kamu. Aku takut karena kau selalu dipuji, ada sedikit kesombongan di dalam dadamu. Andai kata ada sebesar debu kesombongan yang ada di dalam dadamu, maka kau tidak berhak untuk tinggal bersama aku di dalam sorga. Karena itu aku ingin selamatkan kau dari azab Allah itu. Langsung Khalid bin Walid memeluk. Terima kasih ya Umar bin Khattab. Hari ini aku tidak sebut Anda Amirul Mukminin, tapi Anda aku sebut nama saja. Terima kasih Umar bin Khattab. Ternyata satu-satunya sahabatku adalah kau yang mampu menyelamatkan aku dari kesalahan. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang terlalu dipuji pada umumnya itu akan tumbuh kesombongan. Sebesar debu saja kesombongan, maka haram untuk memasuki surga. Itulah sebabnya kata Umar. Itu pun Khalid bin Walid menangis sungguh-sungguh dan terima kasih. Namun Khalid berkata, hai Amirul Mukminin, izinkan aku dengan pangkat prajurit ini kembali ke medan perang. Silahkan kata Umar. Dia dengan pangkat kopral terjun lagi ke medan perang. Dan ternyata musuh dibunuh dan sebagainya. Tentara pun berkata, hai Khalid bin Walid, dulu kau jenderal hebat berperang, mantap karena jenderal. Sekarang kau masih tetap dipecat jadi kopral, kok masih tetap kau berjuang seperti dulu. Apa sih hebatnya kau? Apa jawabnya? Aku berperang di sini bukan karena Umar bin Khattab. Aku berperang membela agama Allah bukan karena jenderal. Tapi aku berperang karena Allah. Berperang ini karena Allah, mengharap ridha Allah. Tidak penting apa yang ada di pundakku ini.
alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, manakala berjalan di muka bumi tunduk, melepaskan, melenyapkan kesombongan sekecil apapun. Sanggup kita dipecat? Halo? Ini jangankan dipecat, gaji ke-13 saja kada dapat ribut. Tuh. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Sudah pernah saya terangkan di sini. Yang hadir malam ini tanya dengan yang hadir. Ketika bertemu dengan orang yang lakukan kebodohan, ucapannya menyelamatkan. Tuh, kita ada seringkali salah kaprah. Ada wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ialah mereka yang bersegera untuk menuju pada keampunan Allah. Disediakan surga seluas langit dan bumi, pada orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka menafkahkan harta dalam lapang maupun dalam sempit. Selama ini penjelasan yang saya dengar, menafkahkan harta dalam lapang ketika dompetnya tebal. Iyalah. Selama ini itu ya. Coba menafkahkan harta dalam lapang, itu pahaman kita dompetnya tebal, banyak duitnya. Kalau itu siapa saja bisa. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, menafkahkan harta dalam keadaan sempit, kebetulan pas-pasan bulan Tuhan. Itu selama ini pemahaman kita. Padahal yang lapang itu apa? Sampian punya uang 200.000, 200-annya. Datang sahabat akrab, sahabat kental, ingin 100.000 perlu, sampian akan keluarkan dengan lapang hati. Nih, ambil jawalai, itu lapang. Coba yang sempit itu apa? Sampian habis gaji ke-13, kemudian otomatis kan kita imbay lawan gaji ke-12. Ayo, 12 tambah 13 2 kali gaji, tambah THR 3 kali. Ayo, kapap dompet 15 juta. Datang tak imbay atau tak imbay minum lawan orang yang pernah nampeleng sampian. Dibayar ya kan gak ada? Halo? Dibayar ya kan gak ada? Tuh, itu yang sempit. Itu yang sempit. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang sempit itu kita untuk mengeluarkannya berat sekalipun uang kita banyak. Mestinya berapa Pak pian? Kalau sudah dibayar aku ada aja, napa gerang kamu bayar? Kada apa-apa, eta barung ta imbay na, besok mun ta imbay kita. Tuh. Wadara. Ngini mantang orang pernah nyakiti kita, kada ko anak bayar ya kan ngadok tampiling gini syukur ya. Nah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi oleh karena itu, yang pertama tadi apa? Tadarruk. Qanaah. Ya, sedikit saja qanaah. Qanaah itu biasanya dikembangkan oleh ilmu tasawuf. Padahal qanaah dalam ibadah itu menerima segenap ketentuan Allah tanpa ada perubahan. Dalam ibadah. Qanaah dalam ketentuan, dalam takdir, maka apapun adalah ketetapan Allah. Ngaji tasawuf sampai bab qanaah, ujar guru tasawuf, saudara-saudara, kita memasuki bab qanaah. Qanaah itu nerimo sauntenipun. Noh, ini bahasa Spanyol. Apa artinya, Pak? Menerima apa adanya. Segala sesuatu adalah ketentuan Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi nama ngaji tasawuf ini minum di warung. Kopi sebuah, wadai 2. Setelah minum berdiri kada bayar. Ujar tukang warung, Pak, kopi sebuah wadai 2 pian makan tadi belum bayar. Oh iya kah?
La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan apa-apa aku ini kecuali sesuai dengan ketentuan Allah. Terimalah nak ketentuan Allah, sebuah kopi wadai dua untuk diriku. Ujar tukang warung ini hanya saikong mengaji tasawuf di kampung ini. Bayangkan kalau sekampungan. Kalau macam itu aku aja dah mengaji. Tukang warung mengaji tasawuf. Setelah selesai sampai bab qanaah, nang minum kopi datang pulang. Pak, semalam kopi sebuah wadai dua, ulun masih ingat. Hari ini kopi pulang sebuah wadai dua. Tuh belum bayar pak. Lah belum tuntung lah, Allah tapau dua kali. Langsung berbisik, la haula wala quwwata illa billah. Pak, jangan, tidak ada daya, tidak ada upaya apa-apa. Jangankan menampiling sampian, ngangkat tangan ulun kada sanggup. Terimalah takdir Allah, dua kamplangan buat sampian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz zikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Inna hadha lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. Jumlahnya siapa nih? Punya apa?